Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dengan NIM 230411100177. Di video kali ini, saya akan menganalisis suatu kasus tentang moderasi beragama, yaitu kasus tentang penyerangan kelenteng di Kediri. Di video kali ini, saya akan membahas tentang latar belakang terjadinya penyerangan tersebut, dampak sosial dan dampak politik yang ditimbulkan, sudut pandang dari Al-Quran dan hukum. Nah, langsung saja. Sebelumnya, teman-teman apakah udah tahu apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama sendiri adalah cara pandang, sikap dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk di negeri ini. Dari dulu hingga sekarang, pemerintah pun menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Dalam konteks akidah dan hubungan antar umat beragama, moderasi beragama adalah meyakini kebenaran agamanya sendiri secara radikal dan menghormati penganut agama lain yang meyakini agama mereka tanpa harus membenarkannya. Nah, seperti itu penjelasan singkat tentang moderasi beragama. Lanjut. Latar belakang terjadinya kasus penyerangan di kelenteng pada Kabupaten Kediri ya. Penyerangan terhadap kelenteng di Kediri itu terjadi pada tanggal 15 Januari 2022. Kelenteng tersebut adalah tempat ibadah umat Konghucu di daerah tersebut. Hal ini menimbulkan reaksi besar dari masyarakat dan pihak berwenang, dan kelenteng adalah simbol budaya dan kepercayaan yang dihormati oleh masyarakat Tionghoa di Kediri maupun di daerah lainnya. Penyerangan tersebut menimbulkan kekhawatiran dan kecaman di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Lanjut. Ada penyebab dan kronologi terjadinya penyerangan di kelenteng di Kediri tersebut. Penyerangan kelenteng Kediri dipicu oleh ketegangan antara beberapa individu dan kelompok agama. Kronologi penyerangannya mencakup perusakan bangunan, vandalisme, dan kekerasan terhadap pengunjung kelenteng. Dan penyerangan ini melibatkan sekelompok orang yang tiba-tiba menyerbu dan merusak kelenteng. Mereka menggunakan senjata tajam dan menyebabkan kerusakan yang signifikan pada bangunan kelenteng. Kejadian ini terekam oleh kamera pengawas atau CCTV dan menjadi bukti yang penting dalam penyelidikan tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi penyerangan. Ada beberapa faktor yang diduga memengaruhi terjadinya penyerangan ini, termasuk isu konflik, agama, dan politik yang memanas di daerah tersebut, yaitu di daerah Kediri. Selain itu, provokasi dari pihak eksternal maupun internal juga dapat menjadi salah satu pemicunya. Tapi faktor pemicu terbesarnya yaitu dari pihak eksternal. Selanjutnya ada dan dampak politik dari penyerangan di Kediri pada kelenteng tersebut. Penyerangan kelenteng Kediri dipicu oleh ketegangan antara beberapa individu dan kelompok agama. Kronologi penyebab penyerangan mencakup perusakan bangunan, vandalisme, dan kekerasan terhadap pengunjung kelenteng. Penyerangan ini memiliki dampak yang luas, baik secara sosial maupun politik. Secara sosial yaitu masyarakat Kediri terkejut dan merasa terancam atas kejadian ini, menjadikan daerah tersebut tidak kondusif. Secara politik, kasus ini menjadikan sorotan nasional dan memicu perdebatan tentang kebebasan beragama atau perlindungan minoritas agama. Ini berkaitan dengan moderasi agama. Sesungguhnya ada sudut pandang dari Al-Quran. Mengacu pada Al-Quran, penyerangan kelenteng tidak dapat dibenarkan. Islam mendorong perdamaian, toleransi, dan menghormati kebebasan beragama. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya ada surat Al-Ankabut ayat 46 dijelaskan, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik. Selanjutnya ada Quran surat Al-Hujurat, yaitu yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
Nah, itu merupakan sudut pandang Al-Quran tentang modernisasi beragama, yaitu tentang studi kasus penyerangan kelenteng di Kediri. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi saya hanya mengambil 3. Next. Selanjutnya ada solusi dari kasus tersebut. Solusinya dapat melalui pendekatan yang holistik. Penyelesaian kasus penyerangan kelenteng dapat dicapai melalui pendidikan dan dialog, dan bisa saja dengan sosialisasi tentang pentingnya moderasi beragama. Yang terakhir ada penghormatan antar kelompok agama akan membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan analisis kasus tersebut, penyerangan terhadap kelenteng di Kediri merupakan ancaman serius terhadap keberagaman dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pemulihan, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya toleransi antar umat beragama, yaitu modernisasi agama. Nah, itu mungkin video dari saya. Bila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak. Nah, itu artinya tiada manusia yang sempurna di dunia ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin itu dari saya. Bila ada kesalahan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.